Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar sejarah pendidikan Islam akan memaparkan materi kami dengan judul Asas dan Prosedur Penelitian dan Penulisan Sejarah. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rizka Jumiati. Setiap individu atau kelompok manusia pernah mengalami peristiwa atau kejadian tertentu. Peristiwa atau kejadian tersebut dapat menyangkut peristiwa individual atau peristiwa kelompok. Peristiwa itu dialami oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Peristiwa tersebut ada yang berlangsung beberapa menit yang lalu atau berabad-abad yang lalu. Dengan demikian, di dalam beberapa abad yang lalu atau telah terjadi triliunan peristiwa atau kejadian yang dialami oleh triliunan manusia sejak zaman dulu hingga zaman sekarang. Peristiwa tersebut ada yang dapat meninggalkan jejak dan ada yang tidak meninggalkan jejak. Peristiwa yang meninggalkan jejak, ada yang meninggalkan jejak sampai zaman sekarang dan ada pula yang tidak meninggalkan jejak hingga sekarang. Artinya, telah hilang atau dihilangkan. Salah satu penyebab jejaknya hilang adalah bisa jadi karena telah termakan usia. Jejak yang hilang ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Penghilangan jejak secara sengaja, misalnya dengan tujuan peristiwa tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, dalam bahasa kepolisian sebagai penghilang barang bukti. Penghilang secara sengaja juga dilakukan dengan alasan bukti itu dianggap tidak diperlakukan oleh penggunaan atau pemiliknya. Sejarah, jejak atau bukti itu sangat penting sekali. Jejak atau bukti itu sebagai sarana alat bagi sejarawan untuk melakukan hubungan dengan peristiwa masa lampau. Tanpa jejak atau bukti itu, sejarawan tidak dapat berbicara tentang sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Bukti itu dapat berupa benda artefak, tulisan. Di bukti yang tertinggal itulah sejarawan dapat menghadirkan kembali masa lampau di kalangan pembaca buku-buku sejarah. Bukti-bukti sejarah yang tersedia tidak dapat berbicara sendiri mengenai masa lampau. Bukti-bukti itu perlu ditafsirkan oleh sejarawan agar jelas tentang kebenaran faktual dan rangkaian antara faktanya menjadi sebuah cerita masa lampau. Cerita sejarah itu, dengan demikian, bukan masa lampau itu sendiri, tetapi produk intelektual sejarawan berdasarkan bukti-bukti sejarah yang tersedia dan yang dia gunakan. Pengertian itu merupakan sebuah hasil rekonstruksi, sebuah proses pembangunan kembali apa yang terjadi di masa lampau. Dalam proses rekonstruksi pasti memuat unsur-unsur subjek, pengarang, penulis, maka di dalamnya akan memuat sifat-sifatnya, gaya bahasanya, struktur pemikirannya, dan lain sebagainya. Jadi, di sini sejarah sebagai cerita berbeda dengan sejarah sebagai kejadian. Sejarah sebagai cerita sifatnya subjektif dan sejarah sebagai kejadian sifatnya objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindalia. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan prosedur penelitian sejarah. Prosedur penelitian sejarah. Prosedur penelitian yaitu langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam sebuah penelitian. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan tahapan atau langkah-langkah. Dalam sebuah penelitian terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif. Dengan kata lain, jenis penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Louis Gottschalk, ada 4 langkah dalam prosedur penelitian sejarah.
Yang pertama yaitu heuristik. Heuristik adalah langkah awal bagi penulis dalam proses mencari dan mengumpulkan bahan-bahan informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Tahap heuristik adalah kegiatan sejarawan untuk mengumpulkan sumber, jejak-jejak sejarah yang diperlukan untuk memudahkan dalam suatu penelitian. Sumber-sumber sejarah yang begitu kompleks dan banyak jenisnya itu perlu diklasifikasi, yang dalam bentuknya menjadi sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Yang kedua yaitu kritik sejarah. Kritik sejarah adalah penilaian kritis terhadap data dan fakta sejarah yang ada. Data dan fakta sejarah yang telah diproses menjadi bukti sejarah. Bukti sejarah adalah kumpulan fakta-fakta dan informasi yang sudah divalidasi, yang dipandang sudah terpercaya sebagai dasar yang baik untuk menguji dan menginterpretasi suatu permasalahan. Pada tahap ini, sumber dikumpulkan pada kegiatan sebelumnya, heuristik, yang berupa buku-buku ataupun berupa hasil temuan di lapangan mengenai bukti-bukti pembahasan, untuk selanjutnya diseleksi dengan mengacu pada prosedur yang ada. Selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari arsip, buku-buku yang relevan dengan pembahasan maupun hasil penelitian langsung di lapangan. Tahap ini menuntut kehati-hatian dan integritas penulis untuk menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah. Yang terakhir, historiografi. Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah, yaitu tahap penulisan sejarah dari data-data yang dikumpulkan, diverifikasi, dan telah diinterpretasi. Historiografi adalah proses penyusunan fakta sejarah dan dari berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Syabani. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang historiografi sejarah atau penulisan sejarah. Penulisan sejarah atau disebut dengan historiografi. Historiografi adalah cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Dari penulisan itu akan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal atau fase perencanaan sampai dengan akhirnya penarikan kesimpulan. Perkembangan historiografi di Indonesia paling tidak terdapat 3 jenis kategori, yaitu pertama, historiografi tradisional. Penulisan sejarah tradisional adalah sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Penulisan sejarah pada zaman ini berpusat pada masalah-masalah pemerintahan dari raja-raja yang berkuasa, bersifat yang mengutamakan keinginan dan kepentingan raja. Penulisan sejarah di zaman Hindu-Buddha pada umumnya diprestasikan dengan tujuan agar generasi penerus dapat mengetahui peristiwa di zaman kerajaan pada masa lalu, di mana seorang raja memerintah. Yang kedua yaitu historiografi kolonial. Berbeda dengan historiografi tradisional. Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia. Penulisan tersebut dilakukan oleh orang-orang Buddha dan banyak diantaranya penulisan yang tidak pernah melihat di Indonesia. Sumber-sumber yang dipergunakan berasal dari arsip negara di negeri Belanda dan di Jakarta atau Batavia pada umumnya tidak menggunakan atau mengabaikan sumber-sumber Indonesia. Sesuai dengan namanya, yaitu historiografi kolonial, maka sebenarnya kuranglah tepat bila disebut penulisan sejarah Indonesia.
lebih tepat disebut sejarah bangsa Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini tidaklah mengherankan sebab fokus pembicaraan adalah bangsa Belanda. Bukanlah kehidupan rakyat atau kiprah bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda, itulah sebabnya. Sifat pokok dari historiografi kolonial ialah Eropa sentris atau Belanda sentris yang diuraikan atau dibentangkan secara panjang lebar adalah aktivitas bangsa Belanda, pemerintahan kolonial, aktivitas para pegawai, kompeni atau orang-orang kulit putih, seluk-beluk kegiatan para gubernur jenderal dalam menjalankan tugasnya di tanah jajahan yakni Indonesia. Aktivitas rakyat tanah jajahan atau rakyat Indonesia diabaikan sama sekali. Yang ketiga yaitu historiografi Indonesia baru. Sesudah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, maka sejak saat itu ada kegiatan untuk mengubah penulisan sejarah Indonesia sentris. Artinya, bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia menjadi fokus perhatian, sasaran yang harus diungkap. Sesuai dengan kondisi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia dalam segala aktivitasnya, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan demikian, maka muncul historiografi nasional. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.